Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kesempatan dan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat menyimak acara live interaktif konsultasi Islam pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam kita curahkan teruntuk Nabi kita, Nabi alaihi salatu wassalam, juga kepada keluarga beliau, sahabat dan kaum muslimin secara umum. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini beliau telah hadir bersama kita di studio Fatwa TV Jember. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Khair, sehat Dan ya? antum juga baik. Amin, jazakumullah Dan khairan. kaum muslimin, para pemirsa juga semuanya dalam kebaikan. Amin, amin, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Dan pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah siap untuk menemani kita selama 1 jam ke depan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Baiklah pemirsa, kami ingin sampaikan, kami ingin informasikan bagi Anda yang tidak bisa menyimak live interaktif ini melalui televisi, Anda dapat menyimaknya melalui radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Mas Radio FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087. Kami ulangi sekali lagi, 0331 544 6087. Baik Ustadz, selayaknya seorang muslim tidak bosan meminta dan mendengarkan nasihat kepada guru-gurunya Ustadz ya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mohon nasihatnya Ustadz terkait tentang kesabaran di masa pandemi ini Ustadz yang belum juga berakhir. Jazakumullah khair Ustadz. Wa jazaka khairah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara ibadah yang sangat mulia bagi seorang mukmin adalah bersabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ketika ada hal-hal yang tidak dia sukai yang terjadi, maka dia bersabar. Itu di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa pandemi seperti ini, tentu banyak orang yang keadaannya jauh daripada yang diinginkan. Oleh karenanya, ibadah sabar ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan masalah keutamaan bersabar. Di antaranya di surat Al-Baqarah atau di surat Al-Anfal. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Cobalah renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Bagaimana bahagianya orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala, yang maha baik, yang maha menyayangi hambanya, yang maha mulia, yang maha mensyukuri
amalan-amalan hambanya yang maha luas karunia-Nya, yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Coba bayangkan apabila kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat baik bagi kita, sesuatu yang akan sangat membahagiakan kita. Makanya bersabarlah atas apa-apa yang tidak kita senangi, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa kita. Karena dengan sabar tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bisa bersama dengannya. Termasuk di antara keutamaan bersabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah firman yang ada dalam surat Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh sebenarnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh kami nantinya akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan banyak pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah darinya. Cobalah kita lihat berapa pahala yang Allah berikan, berapa balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar ini. Allah memuji-muji dia. Pujian Allah bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang sepele. Itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Kemudian kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita mau bersabar dengan sesuatu yang tidak kita inginkan dari apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menimpa kita. Wa ulaika humul muhtadun. Allah berikan pujian ini. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah. Jalannya lurus. Kemudian di firman Allah yang lain, di surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian. Allah ulangi perintah untuk bersabar di sini sampai 2 kali. Isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian, kuatkanlah sabar kalian. Warabitu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu semuanya, la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, orang-orang yang menang dengan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersabarlah. Dan dengan bersabar, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkan keadaan-keadaan kita, apapun itu keadaannya, menjadi keadaan yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita demikian, kita bisa menjadi orang-orang yang membuat takjub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah takjub dengan seorang mukmin yang akan disebutkan sifatnya. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair.
keadaannya semuanya menjadi terbaik untuk dia. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila kelapangan dia alami, dia dapatkan, dia bersyukur, dan itulah yang paling baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Tetapi sebaliknya, apabila kesempitan hidup menimpa dia, dia bersabar, dan itulah yang terbaik bagi dia. Seorang mukmin harusnya keadaannya demikian, antara sabar dan bersyukur, karena dia tidak mungkin punya keadaan lain selain dua keadaan ini, keadaan lapang, keadaan sempit. Maka jadikanlah dua keadaan tersebut menjadi keadaan yang terbaik semuanya. Apabila dia keadaannya lapang, maka bersyukurlah. Apabila dia keadaannya sedang sempit, maka bersabarlah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang mukmin yang sejati, seorang mukmin yang selalu rela akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kebaikan kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang ridha akan takdir tersebut, dan kita bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Ketika kita ditimpa oleh musibah-musibah, maka kita juga rela dengan takdir Allah tersebut, dan kita menjadi orang-orang yang bersabar. Bersabar dengan hati kita, bersabar dengan lisan kita, bersabar dengan anggota badan kita. Hati kita jaga jangan sampai benci kepada takdir tersebut. Lisan kita jaga agar jangan sampai mencela takdir itu, mencela keadaan yang menimpa kita. Dan badan kita jaga agar jangan sampai karena musibah yang menimpa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menampakkan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang sedang menimpa dunia saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita dalam kebaikan, dan kita semuanya mudah-mudahan nantinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat pembuka pada kesempatan kali ini. Taufiq barakallah. Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Irfan di Lampung, Pak. Pak Irfan di Lampung, silakan Bapak. Ini Pak mau nanya, saya kan istilahnya kepepet gitu kemarin itu ya, enggak istilahnya mau masak nggak ada beras, minjam kepada tangga. Nah otomatis kan 1 minggu 2 minggu baru dibayar, itu kan katanya riba. Itu bagaimana kalau darurat kayak gitu, apa halal apa haram Pak ya? Setelah nukar beras dengan beras. Tapi kepepet gitu. Mau masak nggak ada beras, minta sama tetangga, kira-kira seminggu kemudian baru dibayar. Harusnya kan kalau tukar beras dengan beras kan harus kontan gitu waktunya gitu. Baik, cukup Bapak Irfan? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan yang demikian, ya maka diubah aja akadnya. Jangan akad jual beli, ya. Jangan dijadikan akad jual beli. Akad hutang piutang lebih baik, ya. Jadikan saja akad hutang piutang. Jadi kalau hutangnya beras, maka pada asalnya pembayaran dengan beras, ya. Jika hutangnya dengan beras, maka pada asalnya akadnya dengan pembayarannya dengan beras. Jika akadnya uang, ya akad hutangnya uang, maka pada asalnya pembayaran dengan uang, ya. Jadikan akadnya sebagai akad hutang piutang, jangan jadikan sebagai akad jual beli. Kalau akadnya jual beli, karena beras itu termasuk di antara ya barang yang dikiaskan kepada komoditi riba, sedangkan uang juga termasuk ya alat pembayaran yang juga dikiaskan kepada komoditi riba, ya maka kalau beras dengan uang di sini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada riba di situ.
Tidak ada riba sama sekali. Ya, kalau misalnya kita beli beras, kita belinya dengan uang, ya, kita belinya beras dengan uang, maka di sini tidak ada riba apabila kadarnya berbeda dan tidak kontan, tidak ada masalah. Karena ini beda jenis juga beda ilat. Yang menjadi masalah ketika beras dengan beras, itu riba sama-sama ilahnya. Ya, sama-sama ilahnya. Maka di sini harus kontan, ya. Di sini juga harus serah terima. Di sini juga harus sama kadarnya. Beras dengan beras 1 kilo, beras 1 kilo. Kalau misalnya kita tidak punya beras, ya, kita ingin beras itu, kita akadnya tukar beras dengan beras, maka jangan dijadikan jual beli, jadikan hutang piutang saja. Tapi kalau nanti akadnya saya hutang dulu, nanti tak bayar uang, ya ini jual beli uang dengan beras, tidak ada ribanya sama sekali, ya, tidak ada riba sama sekali di situ. Wallahu taala alam. Tapi kalau misalnya ya akad komoditi riba dengan riba yang tidak boleh ada yang dikreditkan, ya, tidak ada yang tidak boleh ada yang tidak kontan misalnya, maka ubah saja dengan akad hutang piutang. Dan akad hutang piutang itu pada asalnya ketika mengembalikan, maka sesuai dengan apa yang dia ambil. Kalau utangnya beras, ya dia mengembalikannya beras. Utangnya uang, dia mengembalikannya uang. Ya, kecuali apabila yang dihutangi tersebut rela untuk dibayar dengan benda lain, tapi nanti harus dikonversi dengan harga pasaran di saat pembayaran. Allah taala alam. Insyaallah. Berarti tadi Bapak Irfan akadnya tadi pinjam meminjam, Ustaz. Berarti enggak itu kalau akadnya jual beli pun tidak ada masalah. Ada masalah. Jadi yang ditanyakan tadi tidak ada masalah sama sekali. Dia ngambil beras, kemudian sepekan kemudian dia bayar dengan uang. Ini walaupun jual beli tidak ada masalah di situ. Ya, karena tadi sudah beda ilatnya, beda jenisnya. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Dan terima kasih, itu tadi jawaban untuk Bapak Irfan di Lampung. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Pak, ini. Halo, assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Supardi di Bangka. Bapak Supardi di Bangka, silakan Bapak. Ya. Ini Pak, saya mau nanya, umpamanya kita itu sholat ke masjid, terus kita mendapati iktidalnya imam, apakah kita terhitung dapat rakaat yang pertamanya itu, Pak? Mendapati apa? Halo Bapak Supardi. Yo. Bisa diulang Bapak? Kita kan sholat ke masjid, kemudian kita itu datangnya pas imam tuh lagi iktidal, apakah kita mendapati rakaat pertamanya itu, Pak? Ya. Baik, cukup Bapak Supardi? Ya, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bapak. Yo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, jawabannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan rukuknya, ya mendapatkan rukuk, maka dia berarti telah mendapatkan salat. Sehingga kalau tidak mendapatkan rukuk, maka dianggap tidak mendapatkan rakaat itu. Kalau misalnya seorang makmum, dia masuk menjadi makmum bersama imamnya, ketika imamnya dalam keadaan i'tidal, maka berarti dia tidak mendapatkan rakaat itu. Dia dianggap tidak mendapatkan rakaat itu. Rakaat itu tidak dihitung untuk dia. Ya, berbeda ketika rakaatnya imamnya sedang ruku, ya. Ketika imamnya sedang ruku, kemudian dia masuk, maka ketika itu dia masih dianggap sebagai orang yang mendapatkan rakaatnya imam. Ya, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk Bapak Supardi tadi di Provinsi Bangka. Baik, pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Kami akan angkat terlebih dahulu.
Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Bapak Indra dari Sumatera Barat, Pak. Bapak Indra Sumatera Barat. Silakan, Bapak. Nanya tentang syukuran anak, Ustaz. Khitanan anak, Ustaz. Ya. Di mana diadakan acara syukuran di Ba'da Maghrib, dan mengundang tetangga dan family. Untuk acaranya makan, tahlil bersama, dan doa yang dipimpin oleh seseorang. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Indra di Sumatera Barat. Ya, silakan. Taib. Iya, walimah khitan itu kalau kita runut sampai ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita dapatkan. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada walimatul khitan. Mungkin karena sangat bersahajanya kehidupan di zaman itu, sehingga walimah sangat sedikit. Yang ada ketika itu adalah walimatul urus. Ya, jadi walimah untuk pernikahan. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan bahwa walimatul urus itu wajib. Ya, mengadakan acara makan-makan. Ya, itu untuk ya yang berkaitan dengan pernikahan. Ini sebagian ulama mewajibkan karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan beliau juga memerintahkannya kepada salah seorang sahabat beliau, aulim walau bisyah, adakan walimah walaupun dengan satu domba. Taib. Adapun walimatul khitan, maka para ulama ya banyak yang membolehkannya. Banyak yang membolehkannya. Dan sudah ada di zaman tabi'ut tabi'in. Wallahu alam di zaman tabi'in apakah sudah ada ataukah belum, tapi di zaman tabi'ut tabi'in sudah ada. Makanya sudah disinggung oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau. Ya, walimatul khitan ini sudah disinggung oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab beliau. Dan beliau membolehkan dalam kitab itu. Ini menunjukkan bahwa di zaman Imam Syafi'i sudah ada, dan Imam Syafi'i rahimahullah taala hidup di generasi tabi'ut tabi'in. Taib. Ketika walimatul khitan dibolehkan, bukan berarti ya walimatul khitan secara mutlak boleh apapun acaranya, apapun isinya. Tidak demikian. Walimatul khitan pada asalnya dibolehkan. Tapi apabila isinya baik, apabila isinya mubah. Kalau isinya sesuatu yang diharamkan, maka menjadi tidak boleh. Kalau misalnya ada orang yang mengadakan walimatul khitan dengan konser musik misalnya, apakah kita akan membolehkan walimatul khitan yang demikian? Tentunya tidak. Dan tidak ada yang ya berhak memberikan penilaian kepada kita, oh kalian berarti melarang walimatul khitan ya. Dia tidak objektif ketika mengatakan demikian. Dia tidak adil dengan penilaiannya. Karena ketika seseorang melarang walimatul khitan dengan konser musik, bukan berarti dia melarang walimatul khitannya. Tapi karena ada konser musiknya, maka itu mempengaruhi hukum walimatul khitannya. Kalau ingin mengadakan walimatul khitan, maka adakan walimatul khitan, tidak ada masalah. Tapi isi dengan amalan-amalan yang mulia, minimal amalan yang dibolehkan. Seperti makan-makan, ya silahkan adakan walimatul khitan dan undang para tetangga, undang para kenalan untuk datang ke rumah kita ajak untuk makan-makan. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas selamatnya anak dalam proses khitannya. Atau misalnya isi dengan kajian misalnya. Sebelum makan-makan ada kajian dulu. Sehingga yang datang ke rumah kita, dia mendapatkan siraman rohani dan juga mendapatkan manfaat duniawi. Ya, dapat manfaat duniawi, dapat manfaat ukhrawi. Dunia dan akhiratnya dapat semuanya. Maka itu sesuatu yang baik. Atau misalnya ada permainan-permainan, ya diadakan permainan yang mubah, permainan yang dibolehkan. Ya misalnya dikumpulkan anak-anak, kemudian diadakan kuis, ya pertanyaan-pertanyaan agar meriah.
atau perlombaan-perlombaan tanpa ada yang membayar. Yang membayar adalah pelaksana, yang memberikan hadiah pelaksana. Jadi orang yang mengikutinya hanya berlomba saja. Yang mendapatkan kemenangan, maka dia mendapatkan hadiah. Permainan-permainan yang mubah seperti ini dibolehkan, ya. Tapi kalau misalnya acara-acaranya di dalamnya mengandung amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka ini juga menjadi tidak dibolehkan, ya, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya. Ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka jangan kita melakukan walimatul khitan dengan acara-acara yang seperti itu. Ubah, ganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada tuntunannya atau paling tidak dibolehkan, ya. Bukan termasuk amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu taala alam. Allah jazakumullah khairan Ustaz, dan itu tadi jawaban untuk Bapak Indra di Sumatera Barat. Baik Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saudara Alvin di Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Musyafa, saya ingin bertanya tentang kajian fikih yang kaidah 36. Waktu itu sinyal saya terputus saat pembahasan mencukur rambut karena banyak kutu saat ihram. Apakah hal tersebut harus membayar dia Ustaz? Tapi sebelum itu ada telepon Ustaz. Kita akan sapa terlebih Ustaz, ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Rizky dari Jawa Timur. Bapak Rizky, Jawa Timur. Silakan Bapak. Mau tanya ini Pak Ustadz, tafsirnya surat An-Nahl ayat 8 yang membahas masalah kuda, bagal sama keledai. Itu sebenarnya yang saya tanyakan, saya pernah baca artikel sumbernya lupa itu. Tapi katanya itu tafsirnya sama kayak bagal, itu sama kayak teknologi kalau di zaman sekarang ini. Kalau misalkan dulu kan pernah Rasul diberi oleh seorang Yahudi seekor bagal, kan bagal itu kombinasi atau kawin silang dari kuda atau kuda sama himar, keledai, ya itulah. Itu apakah sama kalau sekarang kita misalnya menjual sesuatu yang baru yang sifatnya teknologi atau yang ada di zaman sekarang, ya asalkan tidak ada unsur zat yang diharamkan, ya bisa ya selama masih zatnya yang dijual halal, ya terus digunakan saja, Pak. Kira-kira sama seperti itu Ustaz. Terima kasih. Jazakallah barakallahu fiik. Ya, ayat yang ditanyakan adalah ayat yang berbunyi wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya. Wal khail maksudnya adalah kuda. Wal bighala, ya ini persilangan kuda dengan keledai. Wal hamir maksudnya adalah keledai. Litarkabuha wa zina. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 3 hewan ini untuk kita tunggangi sebagai hewan tunggangan. Semuanya bisa ditunggangi, ya. Jadi bagal bisa ditunggangi, kuda bisa ditunggangi, himar juga bisa ditunggangi. Wazina, dan 3 hewan ini juga bisa untuk perhiasan. Bisa untuk perhiasan. Ya, orang, ya apalagi di zaman sekarang ketika naik kuda, enggak, dia terlihat gagah. Bisa menghias manusia. Bagal juga demikian. Ada bagal-bagal yang indah. Begitu pula keledai. Ada keledai-keledai yang indah. Kemudian setelah itu, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala terus menciptakan sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Ini ya menunjukkan bahwa di sana ada hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena memang manusia ini pengetahuannya sangat lemah, ya. Apa yang diketahui oleh manusia masih sangat sedikit. Dan akan seperti itu terus. Yang tidak diketahui manusia
akan jauh lebih banyak daripada yang diketahui oleh manusia. Karena Allah mensifati ilmu manusia dengan sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Al-Quran ini akan terus seperti itu dan akan terus sesuai dengan keadaan. Sampai kapanpun zamannya, ilmu manusia apabila dibandingkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila akan terus berlaku sampai akhir zaman nanti. Ilmu disifati dengan sifat yang sedikit. Sedangkan penciptaan langit dan bumi disifati dengan sifat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Manusia ketika melihat bagaimana Allah menciptakan dirinya, bagaimana rumitnya sistem yang ada di tubuh manusia, manusia sudah sangat takjub sekali dan tidak bisa membuat yang seperti ini. Coba lihat sampai sekarang yang katanya teknologi sudah sangat maju sekali, suruh membuat robot yang bisa berjalan dengan baik saja masih belum bisa. Memang sekarang ada robot-robot yang bisa menjaga keseimbangan, iya. Tapi jalannya masih tidak indah. Tidak bisa seperti jalannya manusia. Itu baru dari sisi jalan. Belum dari sisi darah, ya. Bagaimana ya peredaran darah dalam tubuh manusia ini bisa serumit itu. Belum nanti otot-ototnya, urat-uratnya. Belum nanti bagaimana yang seperti ini bisa hidup. Apa yang menjadi kunci kehidupan badan ini. Yang katanya ruh, mereka tidak tahu apa itu ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Tidak akan diketahui oleh manusia perkara ruh ini. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, wahai Muhammad, katakanlah bahwa ruh itu termasuk di antara perkara Rabbku. Jadi tidak mungkin manusia tahu. Tidak mungkin manusia tahu. Dan Al-Quran akan terus berlaku seperti itu. Sampai akhir zaman manusia tidak akan tahu tentang rohnya. Padahal manusia yang menurut Allah ini jauh lebih kecil daripada ciptaan langit dan bumi. Itu saja manusia banyak yang tidak tahu. Apalagi dengan penciptaan langit dan bumi. Apalagi dengan yang lainnya, ya. Maka ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dan Allah Subhanahu wa taala keilmuannya sangat luas sekali. Adapun teknologi, ya, ini termasuk di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan terus ada, ya. Itu ciptaan Allah tapi melalui tangan manusia. Jadi ciptaan Allah memang ada dua, ya. Ada yang diciptakan oleh Allah secara langsung, ada yang diciptakan oleh Allah dengan perantara. Ustadz, itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Kita katakan iya. Itu memang benar diciptakan oleh tangan manusia. Tapi tangan manusia ini yang menciptakan Allah. Ustadz, dia yang menciptakan, dia yang melahirkan ibunya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan iya, yang melahirkan dia ibunya. Tapi ibu itu dilahirkan oleh orang tuanya dilahirkan oleh orang tuanya yang nantinya akan sampai kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan keduanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang dibuat oleh mereka itu kembalinya kepada Allah semuanya. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengatakan bahwa kita boleh jual beli, menjual belikan benda-benda baru, ya, kalau memakai ayat itu bisa, tapi agak jauh. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kalau kita artikan bahwa Allah akan terus menciptakan untuk kalian apa yang kalian tidak ketahui, maka bisa digunakan untuk
berdalil bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk manusia, sehingga kita boleh menjual belikannya. Tapi agak jauh karena bunyi ayatnya wa yakhluqu ma la ta'lamun, bukan wa yakhluqu lakum ma la ta'lamun. Walaupun bisa juga kalau tidak untuk kita, untuk siapa? Bisa juga orang mengatakan seperti itu. Makanya saya katakan ayat tersebut bisa digunakan sebagai dalil untuk berjual beli atau menjual belikan apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Baik itu diciptakan langsung oleh Allah maupun diciptakan melalui perantara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana ada ayat lain yang lebih jelas dari itu. Misalnya di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Di sini jelas, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'ah, semua yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di bumi ini, baik yang diciptakan oleh Allah secara langsung ataupun yang diciptakan oleh Allah melalui perantara, itu untuk manusia, ya. Dan ketika dikatakan untuk manusia, berarti manusia boleh menggunakannya. Ketika dikatakan boleh menggunakan, ya berarti boleh menggunakannya untuk dijual belikan. Asalkan ya jual belinya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya barang tersebut bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya seperti itu, Allah taala. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan yang sangat gamblang tadi Ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak Rizky di Jawa Timur yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Ustaz bermanfaat. Baik pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Ini dari hamba Allah di Sumatera Barat. Baik, silakan Ibu. Ya. Saya ingin nanyakan, gini Ustadz, saya akan dikasih sama tetangga itu buah kelapa. Buah kelapa itu didapatkannya dari kelapa yang hanya di sungai. Apakah ini halal apa? Bagaimana Ustadz? Iya. Kalau taib sudah? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Buah kelapa yang hanyut di sungai kemungkinan besar dari pohonnya ya yang jatuh dengan sendirinya. Ada kemungkinan juga mungkin ada orang yang ingin mengambil buah kelapa tersebut tapi akhirnya jatuh ke sungai dan tidak dia ambil lagi. Dua keadaan ini dua-duanya sama-sama membolehkan seseorang untuk memanfaatkannya. Ya. Selama tidak dicari oleh orang yang memilikinya. Kalau misalnya orang yang memilikinya mencarinya, maka ketika itu kita kasihkan. Dia yang lebih berhak karena dia pemiliknya. Tapi kalau orang pemiliknya ya tidak mencarinya, dan buah kelapa biasanya tidak terlalu diperhitungkan, ya bukan sesuatu yang dicari ketika hilang dari seseorang, maka seperti ini termasuk di antara barang temuan yang remeh-temeh ya. Barang temuan yang tidak dipandang sebagai sesuatu yang berharga, yang ketika hilang dicari. Maka tidak ada masalah untuk kita konsumsi. Allah taala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu tadi di Sumatera Barat yang sudah bertanya. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang bergabung Ustaz. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Itu sebelum zuhur itu 4 rakaat apa 2 ya? Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Bu Asmawan di Sudobondo. Ibu, mohon maaf volume televisinya tolong dikecilkan Ibu. Iya. Ini saya ingin tanya, salat rawatib sebelum zuhur apa 2 apa langsung 4 rakaat? Ya, sudah Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Memang di dalam hadisnya ya dikatakan bahwa barang siapa
sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka dia mendapatkan pahala demikian. Namun kita harus memaknai hadis itu berdasarkan hadis lain. Hadis lain mengatakan sholatul laili wan nahari mathna. Ya, sholat malam dan sholat siang itu pada asalnya 2 rakaat. Walaupun tambahan sholatul laili wan nahar, tambahan wan nahar ini diperselisihkan oleh para ulama, namun ya sebagian ulama menghasankannya. Jadi pada asalnya sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Ya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat sunnah dilakukan 4 rakaat sekaligus, maka afdalnya sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat, baik sholat sunnah malam maupun sholat sunnah siang, ya. Tapi bukan berarti yang sholat sunnah langsung 4 rakaat menjadi berdosa, ya. Karena ini permasalahannya adalah mana yang lebih afdal, ya. Mana yang lebih afdal. Saya katakan yang lebih afdal adalah dengan melakukannya 2 rakaat, dan ketika dilakukan 2 rakaat, maka semua ulama sepakat akan sahnya sholat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Oleh karenanya itu yang lebih baik, apalagi sudah ada hadis yang tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, dan terima kasih. Itu tadi jawaban untuk Ibu Asmawan di Situbondo. Baik, selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Cici di Lampung. Baik, Ibu Cici, silakan Ibu. Ya, saya mau bertanya, Ustadz. Ya. Kalau saya bangun dari sujud, mau duduk istirahat, suka terlanjur bilang Allahu Akbar. Terus nanti kalau mau berdiri, bilang Allahu Akbar lagi enggak ya? Baik. Sudah? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Duduk istirahat ini amalan di dalam sholat yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah disunahkan secara mutlak, ataukah duduk istirahat ini hanya dianjurkan ketika kita membutuhkannya? Ya, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan duduk istirahat itu mutlak disunahkan dalam semua keadaan, kita kuat, kita lemah, ya, disunahkan untuk duduk istirahat sebelum berdiri, ya. Ada yang mengatakan tidak, ya, tapi disunahkannya ketika kita sudah lemah dan kita kesusahan untuk berdiri langsung. Saya ya secara pribadi menguatkan pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan duduk istirahat pada asalnya tidak disunahkan kecuali apabila kita membutuhkan, ya. Kenapa demikian? Karena mayoritas hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan masalah duduk istirahat ini sama sekali, ya. Yang menjelaskan ada satu hadis, ya, diriwayatkan dari sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW-nya belakangan, agak akhir, di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW, sahabat ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan sahabat ini, ya, ketika bertemunya dengan Rasulullah itu di akhir hayat beliau, kemungkinan besar beliau ketika itu sudah lemas, sudah lemah, ya, keadaannya. Sehingga wajar apabila Rasulullah SAW ketika itu sholat dan memerlukan duduk istirahat. Sehingga kita mengikuti Rasulullah SAW dalam semua keadaannya. Sebaiknya demikian. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, maka kita tidak perlu duduk istirahat. Kita tidak perlu duduk istirahat. Ketika kita lemah, dalam keadaan sakit, kita memerlukan duduk istirahat, ketika itulah dianjurkan untuk duduk istirahat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama yang lainnya.
Taib. Dan termasuk di antara dalil yang menunjukkan hal ini juga, ya, tidak adanya dalil yang menunjukkan kapan kita bertakbir ketika kita melakukan duduk istirahat. Apakah sebelum duduk istirahat, maksudnya ketika kita mengangkat kepala sampai duduk istirahat, takbirnya ketika itu, ataukah setelah kita duduk kemudian kita berdiri, takbirnya ketika itu, ataukah dari mulai sujud sampai berdiri? Karena tidak ada kemungkinan takbirnya 2 kali. Takbirnya itu hanya sekali. Baik kita duduk istirahat ataupun tidak duduk istirahat, takbirnya hanya sekali. Takbir intiqalnya hanya sekali. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang kapan waktu takbirnya ketika takbir intiqal. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan takbirnya ketika ngangkat kepala dari sujudnya, dan akhirnya adalah ketika dia duduk, setelah itu tidak takbir lagi. Ada yang sebaliknya, ketika ngangkat kepala dari sujudnya tidak membaca takbir, kemudian setelah duduk dia ingin berdiri baru takbir. Ada pendapat lain yang ketiga, pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau lebih menguatkan pendapat dari mulai mengangkat kepala dari sujud, kemudian duduk, kemudian berdiri, terus ya memanjangkan takbirnya, terus memanjangkan takbirnya. Dan ini juga susah, ya, ini susah, karena bagaimana nafas orang bisa sepanjang itu. Akhirnya ada perbedaan pendapat yang seperti ini. Makanya ya, saya lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa duduk istirahat pada asalnya tidak disyariatkan, pada asalnya tidak dianjurkan, kecuali bagi mereka yang memang membutuhkan duduk istirahat itu karena keadaannya yang lemah, wallahu ta'ala alam. Ya, silahkan merujuk ke hadis-hadisnya. Hadis tentang salat Rasulullah diriwayatkan dari banyak sahabat. Banyak sahabat tersebut mereka detil melihat bagaimana Rasulullah salat, dan tidak ada duduk istirahat di situ. Duduk istirahatnya dari salah seorang sahabat, satu sahabat yang datangnya ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Mungkin ya beliau melihat salat Rasulullah ketika itu, dan Rasulullah ketika itu keadaannya lemah. Kemungkinan ini besar. Karena kalau duduk istirahat terus dilakukan Rasulullah, harusnya riwayat-riwayat yang dari sahabat yang ma'ruf dan menjelaskan tentang salat Rasulullah dari awal sampai akhir harusnya menyinggung masalah duduk istirahat ini. Tapi ternyata tidak, ya, tidak seperti itu. Duduk istirahat datangnya dari seorang sahabat yang ketemunya dengan Rasulullah di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemungkinan besar ketika itu memang Rasulullah sudah lemah, wallahu taala a'lam. Ya, kalau keadaannya demikian, maka ya ana katakan kalau kita duduk istirahat, ya, maka kita takbirnya cuma sekali, ya, takbirnya cuma sekali. Bisa ketika kita mengangkat kepala dari sujud, bisa juga ketika kita selesai duduk kemudian kita ingin berdiri, ya. Tapi saya lebih menguatkan, ya, lebih afdalnya, ya, saya mengatakan lebih afdalnya setelah duduk. Kalau kita jadi imam, lebih afdalnya setelah duduk. Kalau kita tidak jadi imam, jadi makmum, maka tidak ada masalah, ya. Tapi kalau jadi imam, maka afdalnya setelah duduk. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mulai mengangkat kepala, sudah membaca takbir, kemudian kita duduk istirahat dulu, khawatirnya nanti banyak makmum yang mendahului imamnya. Khawatirnya nanti banyak makmum yang mendahului imamnya. Dikiranya imamnya langsung berdiri, ternyata imamnya duduk istirahat dulu. Padahal makmum, ya, ada yang tidak tahu seperti itu, langsung berdiri karena sudah mendengar imam mengatakan Allahu Akbar. Berbeda kalau imam ketika mengangkat kepalanya dari sujudnya tidak membaca takbir, kemudian setelah itu ketika berdiri dia membaca takbir, maka keadaan yang tadi, ya, mendahuluinya makmum gerakan imam, ya, akan sangat kecil kemungkinannya terjadi. Wallahu ta'ala alam.
Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu Cici dari Lampung yang sudah bertanya. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang tadi Ustaz dari saudara Alvin di Jawa Timur. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kajian fikih yang tentang kaidah 36. Kaidah itu berbunyi bahwa barang siapa yang merusak sesuatu untuk menolak bahaya dari sesuatu itu, maka dia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Ya, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti karena rusaknya barang itu. Adapun barang siapa yang merusak barang karena ingin mendapatkan manfaat dari barang itu, maka dia punya tanggung jawab untuk menggantinya. Ada konsekuensi yang menjadi tanggung jawab dia. Kemudian ada contoh-contoh. Di antara contohnya adalah ketika ada misalnya hewan yang dia ngamuk, ya, misalnya sapi berontak, akhirnya tiba-tiba mau menabrak seseorang, dan orang tersebut tidak bisa berbuat apa-apa kecuali misalnya memukulkan pedangnya. Dia ketika itu bawa pedang, akhirnya dipukullah sapi itu dengan pedangnya secara tidak menginginkan hal itu, tapi sapinya akhirnya mati misalnya. Dia tidak ingin memanfaatkan sapi itu, tidak ingin mengambil manfaat dari sapi itu. Yang dia lakukan adalah dia ingin menolak bahaya, menghindari bahaya yang akan datang kepada dia dari sapi itu. Maka ketika sapinya mati, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak punya tanggung jawab untuk mengganti sapi itu karena sapinya yang salah. Dia tidak salah. Ya. Contoh lain, ya, seperti misalnya ada orang dilempar oleh orang lain dengan HP-nya. Orang lain melempar dia dengan HP, akhirnya dia tampil HP tersebut. HP jatuh dan rusak, ya. Maka orang yang demikian dia tidak punya kewajiban untuk mengganti HP itu. Karena dia tidak bersalah sama sekali di sini. Dia tidak ingin memanfaatkan HP itu. Tapi yang dia lakukan adalah menolak bahaya yang akan datang dari HP itu. Berbeda kalau ada orang minjem HP. Ya, minjem HP, kemudian dia gunakan HP tersebut, dia mengambil manfaat dari HP itu dan akhirnya HP-nya rusak. Dan dia menggunakannya dengan cara yang tidak biasanya. Maka orang yang seperti ini dia diwajibkan untuk mengganti. Bukan hanya karena dia dipinjami, bukan. Tapi dia menggunakannya dengan tidak wajar. Maka dia wajib menggantinya. Adapun contoh yang itu, kenapa ketika banyak kutu, ketika sedang ihram banyak kutu, kemudian ketika rambutnya dicukur, dia wajib membayar fidyah? Iya, karena dia ketika mencukur rambutnya, dia ingin mengambil manfaat dari situ. Manfaatnya apa? Jadi cukur ketika ihram ini berarti kan merusak sesuatu. Yang asalnya rambutnya baik, dirusak rambutnya. Dan ini dia ingin mengambil manfaat. Mengambil manfaat apa? Dia ingin kutunya hilang. Karena kalau rambutnya hilang, maka kutunya hilang. Ketika dia ingin mengambil manfaat, ya, dari tindakan dia merusak rambut itu, maka dia harus membayar fidyah. Dia harus menebusnya dengan fidyah. Karena yang salah bukan rambutnya. Yang salah apanya? Kutunya. Kalau dia menghilangkan kutunya saja tidak ada masalah. Yang penting rambutnya masih sempurna. Dia tidak merusak rambutnya. Tapi di sini rambutnya tidak bersalah, rambutnya yang dihilangkan. Untuk apa? Untuk menghilangkan gangguan kutu. Yang salah sebenarnya kutunya, bukan rambutnya. Makanya ketika dia menghilangkan rambutnya, berarti dia mengambil manfaat dari tindakan dia merusak rambutnya. Makanya ada tanggung jawab di sana, yaitu harus menggantinya dengan fidyah. Dia harus menebusnya dengan fidyah. Berbeda ketika rambut tersebut ada di dalam kelopak mata. Rambutnya ada dalam kelopak mata dan sangat mengganggu dia dalam keadaan dia ihram. Misalnya entah ada penyakit apa,
Rambut yang harusnya di luar, dia tumbuhnya di dalam. Tumbuhnya pas sedang ihram, sehingga sangat sakit sekali matanya. Ketika dia hilangkan rambut tersebut, maka tidak ada fidyah di sini. Kenapa? Karena yang salah memang rambutnya. Yang salah apa? Rambutnya. Dan dia menghilangkan rambut tersebut untuk menghilangkan atau menghindari mudarat yang datang dari rambut itu. Maka ketika keadaannya demikian, dia dibolehkan untuk menghilangkan rambut itu dan tidak ada kewajiban untuk menebusnya dengan fidyah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah, jazakumullahu khairan Ustaz. Dan pertanyaan dari saudara Alvin di Jawa Timur tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz sudah meluangkan waktu untuk datang ke studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, saksikan terus live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sudah ditentukan. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa, Perhimpunan Al-Irsyad, Fatwa TV, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan sudah terjawab oleh asatidzah dapat Anda akses melalui website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi Islam bersama Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullahu ta'ala. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini